الحمد لله الذي قهر وغلب فلا مانع لما أعطى ولا مانع لما سلب فسبحانه من إله فوفق أحبابه لمراديه ويسر لهم المسيات والسبب أحمده بسبحانه حمد من تاب إليه وهرب وأشكره شكرا يفوق عد من عد وحساب من حسب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فارغ الكرب والمنج من الورطات والعطب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد العجم والعرب اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتقى شرعه المطهر وإلى دينه الحنفي النسب أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan mengintrospeksi amal-amal yang telah kita perbuat. Mengapa kita perlu mengintrospeksi diri? Perlu kita sadari bahwa status kita adalah makhluk. Setiap makhluk pasti memiliki kekurangan. Kita tidak bisa melihat kekurangan atau kesalahan pribadi kita kalau kita tidak mau mengoreksi diri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengoreksi diri. Dalam Quran surat Al-Hasr Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu apa saja yang perlu kita koreksi? Mulai dari hal yang paling mendasar yang menjadi sumber dari segala perbuatan, yaitu hati. Apakah hati kita sudah bersih dari prasangka-prasangka buruk? Apakah hati kita selalu bertekad untuk berbuat baik? Apakah hati kita sudah selalu mengingat Allah? Kemudian merambat pada anggota-anggota tubuh yang kita gunakan untuk menjalankan aktivitas. Sudahkah aktivitas yang kita lakukan itu sesuai syariat? Sudahkah aktivitas yang kita lakukan bermanfaat bagi orang banyak? Sahabat Umar bin Khattab pernah berkata, Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksilah diri kalian sebelum kalian dikoreksi. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, dan timbanglah amal kalian sebelum amal kalian ditimbang di hari kiamat. Momentum tahun baru yang sesaat lagi akan kita temui menjadi salah satu momentum bagi kita semua masyarakat untuk merayakannya dengan beragam cara di setiap penghujung tahun. Misalnya, cahaya kembang api selalu berbinar dan bertaburan seolah menjelma menjadi sebuah keharusan. Sebagai hajatan akbar yang berspektrum internasional, tak terkecuali di Indonesia, gegap gempita dengan geragam selebrasi akan mudah ditemukan hingga ke pelosok desa. Semua ikut merayakannya tanpa peduli mana yang muda dan yang sudah tua.
Untuk merayakan tahun baru, ada banyak cara yang digelar oleh masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang begitu plural untuk menyambut pergantian tahun ini. Umat Islam misalnya, sebagian dari mereka ada yang menyambut tahun baru dengan acara yang menurutnya lebih sejuk, yaitu dengan menggelar acara zikir istighosah bersama pada malam itu. Selain itu, mereka juga bertafakkur, merenungi dan mengoreksi semua yang telah dilakukan pada hari-hari kemarin dan apa yang mesti direncanakan tahun depan. Hal ini menjadi hal penting yang tidak boleh ditinggalkan guna memperbaiki tahun selanjutnya. Sebagaimana pesan dan nasihat Sayyidina Umar, tentu saja kegiatan seperti itu yang baik dan dianjurkan, sebab dalam muhasabah atau introspeksi seseorang sedang mengoreksi dirinya perihal apa saja yang mereka lakukan selama 1 tahun. Mereka juga membaca perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam mengisi hidup dalam setiap harinya. Akan tetapi selain dilakukan di acara tahunan, introspeksi seharusnya juga dilakukan dalam setiap hari, bahkan setiap waktu. Sayyid Bilal Ahmad Al-Bistani Ar-Rifai Al-Husaini, seorang sufi terkemuka, dalam salah satu kitabnya mengatakan, sudah seharusnya umat Islam melakukan introspeksi sepanjang umurnya. Maka ia harus berpikir tentang apa yang akan dilakukan pada pagi, siang, sore hingga malam hari, sebagaimana yang beliau katakan, fatafakkar fi ma sana'ta, fa in wajadta ta'atan fazkurullah, wa in wajadta ma'siyatan fawabbah nafsak. Fatafakkar fi ma sana'ta, maka berpikir atau merenunglah atas apa yang kamu kerjakan. Fa in wajadta ta'atan fazkurullah, apabila engkau menemukan ketaatan dalam pekerjaan itu, maka bersyukurlah kepada Allah. Wa in wajadta ma'siyatan fawabbah nafsaka, dan apabila engkau menemukan maksiat di dalamnya, maka celalah dirimu. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mengapa muhasabah atau mengintrospeksi diri itu sangat perlu? Karena hidup kita di dunia ini terbatasi oleh waktu. Ketika waktu tersebut kita gunakan untuk berbuat baik, maka kita beruntung. Tetapi ketika waktu tersebut kita gunakan untuk berbuat buruk, maka kita merugi. Syekh Muhammad Jalaluddin mengatakan dalam ringkasan kitab Ihya-nya, mali bida'atan illa al-umra, wa mahma fana faqad fana ra'sul mal. Mali bida'atan illa al-umra, kita tidak mempunyai modal kecuali umur. Wa mahma fana faqad fana ra'sul mal, ketika umur kita habis, maka habislah modal kita. Oleh karena itu, dalam momen akhir tahun Hijriah ini atau Masehi ini, marilah kita bersama-sama merenungi amal-amal perbuatan kita, supaya kita bisa menyadari kekurangan-kekurangan kita, sehingga kita bisa memperbaiki untuk masa depan kita yang lebih baik. Introspeksi tentunya harus dilakukan setiap waktu, yaitu setelah melakukan kesalahan sekecil apapun dan setiap kali menyelesaikan amal kebajikan. Tentu tidak perlu menunggu 1 tahun, apalagi menunggu adanya acara introspeksi tahunan. Kenapa demikian? Sebab karakteristik waktu adalah berjalan begitu cepat. Tanpa manusia sadari, ternyata sudah ada di penghujung tahun untuk menggantikan lembaran-lembaran lama menjadi lembaran baru. Hal ini sebagaimana diafirmasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu yang suasananya hebat,
mereka seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari. Surat An-Nazi'at ayat 46. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته وبقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. اللهم وارض عن الخلفاء والراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. اللهم يسر كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى بيان وتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها وبصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.